Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel belajar matematika, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika wajib untuk kompetensi dasar statistika, bagian statistika. Dan pada hari ini kita akan membahas yaitu penyajian data untuk diagram garis. Oke, kita mulai. Diagram garis untuk menyajikan perkembangan data yang kontinu seperti perkembangan populasi penduduk di suatu kota, suhu badan pasien rumah sakit, curah hujan, omset penjualan barang di suatu toko, atau tinggi permukaan air laut, paling baik dengan menggunakan diagram garis. Nah, pada diagram garis, sumbu X atau sumbu horizontal datar itu biasanya digunakan untuk satuan waktu. Jadi horizontal satuan waktu, sedangkan sumbu Y atau sumbu vertikal yang tegak digunakan untuk frekuensi atau jumlah ya. Jadi X-nya untuk waktu, kemudian Y-nya adalah untuk sumbu Y-nya untuk frekuensi. Kita lihat contoh pertama. Hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja pada periode Januari sampai Juli 2016 ditunjukkan pada tabel berikut ya. Nah, ini tabelnya. Jadi bulan Januari ada 10 ton, Februari 15 ton, sampai Juli ada 60 ton. Nah, maka dari tabel ini kalau kita ingin membuat grafik garis akan berbentuk seperti berikut ya. Nah, ini jadi yang vertikal tadi adalah menunjukkan waktu, yang horizontal adalah waktu, jadi Januari, Februari, Maret, April sampai Juli ya. Ini vertikal, horizontal, sumbu X-nya ini adalah waktunya, kemudian frekuensinya atau jumlahnya adalah yang vertikal, sumbu Y-nya 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya, sampai 70. Jadi membuat ini angkanya itu harus disesuaikan dengan yang di sini ya, di tabel. Terlihat sini 60 paling tinggi. Nah, dari sini 60, maka di sini ya dibikin 70. Nah, sehingga nanti Januari ada 10. Ini 10. Kemudian Februari ada 15. 10 sampai 20, tengah-tengahnya 15, begitu seterusnya sampai Juli 60. Maka dibutuhkan terbentuklah grafik garis. Oke, kita lanjut. Kita lihat contoh yang kedua. Tabel dan gambar berikut menunjukkan perkembangan kecenderungan data tinggi air sungai Cimanule pasca meletusnya Gunung Galunggung. Jadi ini adalah tinggi air sungai, ketinggian air sungai seperti tabel berikut. Pada bulan April 6,4 meter tinggi air sungai, kemudian bulan Mei 6,2 dan seterusnya sampai September 2,3. Nah, ini kalau kita akan buat grafik garis sama dengan contoh satu tadi akan berbentuk seperti ini ya. Di waktunya horizontal, ini April, Mei, ini harus sama nih jaraknya dari sini ke sini. Begitu juga yang ini jaraknya harus sama, 1, 2 kelipatannya ya, sampai bulan September. Jadi April 6,4, 6 sini 0,4 ya, di bawah setengah ya, sini kan 6,5, di bawahnya sedikit, nah 6,4, begitu seterusnya 6,2, kemudian 4,1, ini 4. Tinggal dihubungkan maka terbentuklah grafik garis. Oke. Nah, grafik garis itu ada 3 macam. Jadi yang pertama adalah grafik garis berganda atau multiple line chart ya. Bentuknya seperti ini. Misalkan tabel di bawah ini menunjukkan hasil penjualan jutaan rupiah barang A dan barang B di toko Harapan Siswa tahun 2012 sampai 2016 ya. Ini tahun 2012 barang A 10 penjualan
dalam jutaan rupiah, berarti 10 juta, 15 juta. Begitu juga yang barang B-nya tahun 2012 ada 25 juta. Jadi totalnya 2012 itu ada 35 juta. Nah, ini kalau dibuat grafik garis berganda ya, ada dua macam. Jadi dibedakan nanti apakah itu garis yang tebal satu, ini yang putus-putus satu. Jadi yang putus-putus ini menunjukkan jenis barang A. Nah, kemudian yang tebal, garis tebal adalah jenis barang B. Jadi ini disajikan namanya grafik garis berganda. Jadi tapi ini harus dibedakan, entah itu membedakan warna atau garis tebal dan putus-putus. Penting ada bedanya. Nah, jadi barang A tahun 2012 yang di sini, ya, boleh di sini itu ada 10. Kemudian barang B-nya ada 25 di sini ya, tengah-tengah. Nanti tinggal dihubungkan. Bikin satu-satu dulu, yang barang A dulu dalam bentuk garis putus-putus misalkan. Kemudian 2013 itu adalah 15. 2014 30 ya kan, 2015 30. Nanti tinggal dihubungkan. Kemudian barang B juga garis tebal. Nah, ini namanya grafik garis berganda atau multiple line chart. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah grafik garis komponen berganda, multiple component line chart, komponen berganda. Bentuknya seperti ini ya, sama tadi dibedakan, tapi ini dalam bentuk garisnya dibedakan juga, putus-putus dan tebal, kemudian diarsir. Daerahnya kita arsir, dan arsiran juga harus dibedakan warnanya. Ini namanya adalah grafik garis komponen berganda. Kemudian yang ketiga, grafik garis persentase komponen berganda atau multiple percent komponen line chart. Jadi ini nanti sumbu Y-nya dalam bentuk persen. Nah, maka itu harus tabel yang disajikan tuh harus dibuat dulu dalam bentuk tabel persen ya. Misalkan yang ini ya, nah ini sudah diperoleh bentuk hasil persennya, ini diperoleh dari tabel pada bentuk pertama tadi ya, yang ini. Nah, di barang jenis A ada 10, jenis B ada 25, 35 totalnya ya, 35 totalnya berarti 10, kalau dibuat dalam persen 10 per 35 kali 100% untuk barang A. Kemudian barang B nya adalah ada 25 ya, 25 per 35 kali 100%. Jadi seperti ini. Maka diperoleh tadi 10 per 35 kali 100% itu adalah 28,57. Nah, ini yang dimasukkan ke grafik ya. Ini 28,57 dan ini totalnya harus 100. Semua harus 100%. Ini dalam bentuk persen. Ini saja grafik garis persentase komponen berganda. Jadi sumbu Y-nya ditampilkan dalam bentuk persen. Serupa dengan grafik komponen berganda, hanya masing-masing komponen dinyatakan sebagai persentase terhadap jumlah total. Jadi jumlah totalnya tadi tahun 2015 itu ada 35. Maka kemudian barang A ada 10, berarti 10 per 35 kali 100% ketemu 28,57. Nah, begitu semuanya, setiap tahun dibikin persennya, baru dibuat grafiknya. Nah, ini juga diarsir ya. Diarsir. Ini yang membedakan, yang warna persen barang A, kemudian yang putih adalah persen barang B. Yang putih ya, tidak kelihatan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.